Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kelas 4 dan kelas 3 pada pembelajaran hari ini sama Ibu ya, dikarenakan guru kalian kelas 4 tidak bisa hadir dikarenakan ada keperluan. Baiklah, untuk memulai pelajaran, silahkan kalian duduk yang rapi, kemudian tempat duduknya diatur ya, jangan sampai ada yang tidak seimbang. Kemudian marilah kita berdoa dulu kepada alam. KM kelas 4 silahkan ke depan, kemudian pimpin teman-temannya untuk berdoa. Terima kasih alam sudah memimpin teman-temannya berdoa. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Kelas 4 siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah ya. Kelas 3 bagaimana? Hadir semua? Alhamdulillah. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah pergi ke daerah yang ada di gambar ini? Kemana? Iya, ke Pangandaran ya. Nah, di Pangandaran itu kita bisa melihat berbagai macam sumber daya alam. Ya, ini sumber daya alam, di atasnya ada sumber daya alam. Betul, yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian di pantai juga ternyata, nah di sini ada profesi lain. Apa itu? Betul, petani garam. Nah, sebagaimana gambar ini, maka tujuan pembelajaran hari ini untuk kelas 4 kita bisa menelaah informasi berdasarkan sumber daya alam yaitu hutan bakau. Kemudian untuk kelas 3 kita bisa menelaah informasi tentang perubahan wujud benda. Nah, kembali lagi ke gambar ini, tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah hutan bakau. Hutan bakau tugasnya di sini untuk apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Di sini hutan bakau ini tugasnya diantaranya untuk menjaga abrasi pantai. Betul sekali. Ternyata banyak manfaat yang bisa didapatkan dari hutan bakau. Silahkan bagi kelas 4 kalian tuliskan informasi-informasi penting berdasarkan gambar di sini yang bisa kalian temukan juga di dalam buku tema kalian. Di situ ada tentang keajaiban hutan bakau yaitu sebagai si sabuk hijau. Silahkan dibaca dulu teksnya, kemudian kalian cari informasi penting berdasarkan teks tersebut. Kemudian untuk kelas 3, kalian lihat gambar ini. Ini juga sama, ternyata ini ada di buku tema kalian di halaman 185. Di sini ada tentang petani garam, bagaimana kita membuat garam. Nah, kalian tahu ciri-ciri garam itu seperti apa? Betul, bentuknya kecil, warnanya putih, dan rasanya betul asin ya. Nah, bagaimana cara membuat garam? Kalian bisa melihatnya di halaman 185. Kemudian kalian periksa, amati, periksa, nanti kemudian kalian tuliskan informasi. Ya, baiklah. Untuk materi yang akan dijelaskan yang pertama tentang hutan bakau. Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, baik yang diperbaharui, yang dapat diperbaharui tadi seperti kalian bicarakan, dan juga yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang didapat diperbaharui itu contohnya adalah tumbuhan, hewan, juga tanah dan air. Ya, sedangkan dari garam, nah, garam ini adalah hal yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam makanan ya. Makanan tidak enak kalau tidak pakai garam. Betul? Iya. Nah, ternyata garam itu berasal dari air laut. Nah, mengapa air laut ternyata bisa membentuk butiran-butiran kecil? Nah, ternyata itu memanfaatkan sesuatu yang namanya perubahan wujud. Sudah ada perubahan wujud ya yang sudah kalian belajar dari kemarin kelas 4. Nah, barusan kan Ibu sudah membicarakan kepada kalian tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Salah satunya adalah hutan bakau. Nah, hutan bakau ini ada di buku tema kalian halaman 185. Judulnya Si Sabuk Hijau. Silahkan kalian baca buku temanya.
Kemudian kalian cari informasi penting berdasarkan teks tersebut. Kemudian untuk kelas 3, nah di sini kalian ini tentang petani garam ternyata ada juga di dalam buku tema kalian. Di situ ada 4 gambar tentang proses terjadinya garam. Nah, silahkan kalian amati dengan kelompok kalian. Nah, untuk kelas 3, bagaimana, sudah selesai diamatinya? Baiklah, kalau sudah selesai diamati, sekarang kalian kerjakan di lembar kerja kelompok. Tadi sama Ibu sudah dibagikan lembar kerja kelompoknya, silahkan diikuti petunjuk yang ada di situ. Kemudian untuk kelas 4, silahkan kalian tulis mana yang tidak dipahami. Sudah? Oke, apa yang tidak dipahami? Iya, baiklah. Hutan bakau. Hutan bakau itu mengapa disebut dapat diperbaharui? Tadi kemarin oleh guru kalian sudah dijelaskan bahwa dapat diperbaharui itu intinya dapat dikembangbiakan. Jadi kalau misalkan kalian menanam tumbuhan, nanti akan tumbuh lagi, kemudian berkembang biak, menjadi banyak lagi, berkembang biak lagi seperti itu. Itu dapat diperbaharui. Mengerti? Nah, kelas 3 tadi kan kalian sudah mengerjakan yang ada di lembar kerja kelompok. Sekarang silahkan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk tampil ke depan. Ada yang siap? Bagus. Nah, tentang hutan bakau tadi ya, hutan bakau itu ternyata bisa habis ya, bisa punah, bisa menjadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui lagi apabila oleh kita tidak dilestarikan. Nah, di sini bagi kelas 4, Ibu sudah membagikan lembar kerja kelompok. Di situ sudah ada masalah mengenai tentang sumber daya alam yang rusak. Silahkan kalian tuliskan, silahkan kalian amati, kemudian tuliskan dengan teman kalian bagaimana caranya kita menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di pantai. Silahkan dikerjakan. Kemudian untuk kelas 3 sudah selesai mengerjakan lembar kerja kelompoknya. Iya, kalau sudah selesai, silahkan dipresentasikan oleh ketuanya di dalam kelompoknya. Sudah siap? Iya, siap kelompok 5. Baiklah, apa jawabannya? Iya, betul sekali. Kemudian kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Iya, ternyata hampir mirip ya jawabannya. Kelompok lainnya, kelompok 3 bagaimana? Iya, bagus sekali. Nah, Ibu bisa menangkap apa yang sudah kalian kemukakan. Kita samakan ya, kita samakan persepsi kita tentang bagaimana cara petani garam membuat garam. Yang gambar pertama bisa kalian lihat di lembar kelompoknya dan juga di buku tema kalian. Lihat, yang pertama itu adalah betul, membuat yang namanya, kalau di kita itu istilahnya kalau di sawah itu kotak-kotak sawah. Nah, kalau di pantai itu membuat yang namanya petak tambak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah dibuat petak, maka air laut yang ada di pantai itu dimasukkan ke dalam petak itu, ke dalam petak tambak tersebut. Kemudian yang ketiga, barulah si air laut itu dijemur oleh para petani, dijemur, dan setiap hari diberikan air lagi, diberikan air lagi. Kenapa harus diberikan air lagi? Itu memanfaatkan peristiwa perubahan wujud, yaitu betul, menguap. Menguap itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Makanya airnya tersebut bukan hilang. Kenapa harus diberi air lagi? Karena tidak cukup airnya, diserap oleh matahari, diserap lagi. Nah, begitu. Barulah setelah 210 hari, nah si garam itu siap dipanen. Ya, itu dari gambar yang ketiga. Barulah dari gambar yang keempat kita mengetahui bahwa setelah garamnya dipanen akan diberikan, akan dijual ke pabrik. Paham ya?
Kemudian untuk kelas 4, setelah kalian mendiskusikan apa yang sudah ada di kerja kelompoknya, sekarang silahkan presentasikan oleh masing-masing kelompok yang diwakilkan oleh ketua kelompoknya. Ada yang sudah mengerjakan? Iya, baiklah. Untuk kelas 4, bagaimana, sudah siap? Iya, silahkan kelompok 1. Iya. 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 Ibu bisa menangkap apa yang sudah kalian kemukakan. Nah, diantaranya Ibu akan menjelaskan kembali ya tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu yang bisa kalian temukan di mana saja? Di sungai, tumbuhan, dan hutan. Yang salah satunya ini yang tadi hutan bakau. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Ada yang mau ditanyakan bagi kelas 3? Sudah paham ya tentang petani garam? Untuk kelas 4 sudah paham tentang menjaga kelestarian alam? Ya, Pak, tadi Ibu sudah bisa menangkap ya apa yang kelas 4 kemukakan kepada kalian, kepada teman-temannya dan kepada Ibu. Baiklah, kelas 4, ada yang mau ditanyakan lagi tentang materi yang sudah dipelajari hari ini? Sudah mengerti ya? Kelas 3 sudah mengerti tentang petani garam. Nah, sekarang Ibu tanya kepada kalian kelas 3, perubahan wujud apa yang ada di dalam peristiwa petani garam ini? Perubahan wujud menguap. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita sudah merasakan manfaat dari perubahan wujud benda, diantaranya tadi menguap, yang salah satu bendanya adalah garam. Tugasnya di rumah, silahkan kalian kerjakan di buku tema halaman 185 tentang carilah peristiwa lain yang memanfaatkan perubahan wujud menguap. Itu ya untuk kelas 3. Dan untuk kelas 4, silahkan kalian kerjakan di buku tema halaman 190 tentang usaha apa lagi yang harus dilaksanakan dalam menjaga kelestarian alam bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui agar tidak cepat habis. Itu saja hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kepada Alam, siswa kelas 4, ketua kelas, silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Terima kasih Alam, silahkan duduk kembali. Baiklah, Ibu tutup saja dengan bacaan hamdalah untuk pembelajaran hari ini.